Hai, bertemu lagi. Seperti yang dijanjikan, saya akan membuat satu siri tentang nama-nama Tuhan Allah di dalam Alkitab. Bagian yang kedua ini menyaksikan nama Allah sebagai pencipta, the creator, di bagian yang kedua, yaitu dari teks-teks di dalam Perjanjian Baru. Oke, teks yang pertama dari Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." So, ini adalah petikan yang pertama. Petikan yang kedua di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Teks yang seterusnya, Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dan yang terakhir, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Demikian teks-teks yang menyangkut paut tentang penciptaan. Oke, teks yang pertama tadi dalam Matius 19 ayat 28 ini bercerita tentang persoalan-persoalan atau pertanyaan daripada murid-murid Yesus, bahwa mereka sudah meninggalkan untuk segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk mengikut Yesus, dan mereka bertanya apakah yang mereka akan peroleh. Dan Yesus berkata, apabila nanti penciptaan kembali, maksudnya ada penciptaan kembali. Ketika Yesus, dia katakan, bersemayam di atas takhtanya, menjadi raja, bertakhta, menguasa, menjadi raja, maka pada waktu itu adalah penciptaan kembali. Maka murid-muridnya, rasul-rasul itu akan menjadi hakim-hakim bagi suku-suku Israel. Salah satu teks yang kita ada baca tadi dalam 2 Korintus 5, ini adalah tentang ciptaan baru, yaitu kelahiran kembali. Yesus mengatakan kelahiran kembali kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, itu maksudnya secara rohani, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. So, maksud di sini adalah tentang kelahiran secara rohani. Bila seseorang dilahirkan secara rohani, dan itu adalah perbuatan daripada Tuhan, maka hidupnya yang lama sudah berlalu, dan ada satu pribadi yang baru yang diciptakan Allah di dalam pribadi tersebut, menjadi lahir baru. Di dalam teks Galatia, Paulus memberi peringatan bahwa kerajaan Allah bukan tentang upacara, bukan tentang amalan-amalan, bukan tentang peraturan-peraturan, tetapi merupakan kehidupan, perhubungan dengan Allah. Perhubungan yang terpisah daripada Allah dapat didamaikan. Dosa yang mengikat dapat dilepaskan dan mendapat kehidupan yang baru. Maka di sini dikatakan tidak ada artinya bersunat atau tidak bersunat. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali. Di dalam pembacaan Yakobus tadi, kita dapat belajar di ayat sebelumnya firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik
Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ingat Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerima Dia, diberikannya hak menjadi anak-anak Allah. Kita di antara segala ciptaan, kita menjadi yang terutama oleh karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi yang terutama, lebih utama dikatakan daripada malaikat sekalipun, karena malaikat juga dicipta. Tapi firman Tuhan ini berkata, di dalam Yesus kita menjadi anak sulung, menjadi yang terutama bagi Allah, bagi Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 3 tadi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ingat di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa dikatakan di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu menjadikan, melalui firman Tuhan segala sesuatu diciptakan. Dia adalah pangkal, Dia adalah permulaan, Dia adalah pokok bagi segala ciptaan. Dari Dia segala sesuatu dijadikan, daripada tidak ada menjadi ada. Itu adalah firman, itu adalah penciptaan daripada Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah kita dapat belajar tentang nama Allah sebagai Sang Pencipta, The Creator, melalui rujukan dari teks sebelum ini di Perjanjian Lama, dan hari ini di dalam video ini di dalam petikan ataupun rujukan dari Alkitab Perjanjian Baru. Semoga Anda diberkati dengan video ini.